bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Pendeta Insinyur Ricky Latuperisa, bisa mendengarkan suara saya? Selamat pagi, saya bisa mendengar dengan jelas. Baik, selamat pagi, Shalom. Semoga Shalom. pagi hari ini kita tetap semangat dan tetap sehat meskipun pembelajaran di tengah pandemi COVID-19, sahabat kreatif, masih dilakukan secara daring sesuai dengan instruksi dari pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan, untuk tetap bisa memaksimalkan pembelajaran namun menerapkan protokol kesehatan ya 5M supaya kita juga nggak berkerumun dan tetap sehat. Stay safe, sahabat kreatif. Baik, Pendeta Insinyur Ricky Latuperisa, pagi hari ini sangat menarik sekali. Kita akan bersama-sama belajar bersama dengan sahabat kreatif Pro 2 di mata pelajaran agama Kristen. Tema kita pagi hari ini adalah saat kehidupan menjadi sebuah ruang kelas. Pak Ricky punya 40 menit untuk menyampaikan pembelajaran. Mungkin sebelum memulai pembelajaran kita mulai berdoa sama-sama terlebih dahulu. Silahkan Pak Pendeta Ricky. Baik, mari bersama kita berdoa untuk memulaikan sesi belajar kita pada pagi ini. Bapa Sorgawi, kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolongan, kekuatan, penyertaan Allah dalam hidup kami. Terima kasih buat semua yang terjadi dalam hidup ini, karena kami tahu Engkau Allah yang memegang kendali, berdaulat atas kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk belajar bersama, menerima firman Allah, menjadi pedoman bagi kami melangkah menuju hari esok yang penuh dengan pengharapan. Dalam berkat nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi, selamat bertemu. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan dan juga bagi Pro 2 Radio Republik Indonesia Malang yang mengizinkan kita untuk kembali bertemu dan belajar materi yang mungkin cukup menarik bagi kita. Pagi ini kita sedang belajar dari bingkai iman Kristen. Saat kehidupan menjadi ruang kelas. Kalau kita berbicara mengenai ruang kelas, maka ruang tempat belajar di sekolah atau sebuah gedung sekolah, itulah yang ada di dalam benak kita. Itu benar. Ruang kelas adalah tempat di mana kita melewati proses untuk belajar dan diajar. Nah, saudara sekalian, para siswa, mahasiswa, kita bersama-sama sedang belajar. Kita tidak selamanya akan stay dalam satu ruang kelas di sekolah kita. Kita tidak akan seterusnya stay pada satu bangunan sekolah. Sekalipun kita begitu bangga dan mencintai sekolah kita. Semua kita akan melewati jenjang pendidikan, jenjang akademis dimulai dari taman kanak-kanak sampai jenjang pendidikan tinggi, bahkan mungkin sampai strata 3. Tetapi tidak cukup untuk kita mengenyam pendidikan di sekolah, bahkan sampai lulus sekalipun dengan jenjang pendidikan yang tertinggi. Mengapa? Sesuai dengan tema kita, saat kehidupan menjadi ruang kelas, maka kita harus paham bahwa hidup adalah suatu pembelajaran yang panjang, long life education. Bahwa dalam kehidupan ini, kita sedang berada dalam satu ruang kelas yang tidak dibatasi oleh tempat, oleh ruang, oleh waktu. Dan pagi ini kita sedang belajar bahwa semua kita sedang berada dalam satu ruang kelas kehidupan yang boleh saya katakan dengan materi yang komprehensif. Dan guru kita adalah sang pemberi kehidupan. Karenanya sebagai murid, kita meyakini bahwa Yesus Tuhan kita membawa kita untuk belajar di dalam ruang kelasnya. Karena bagi Allah, ingat, karena bagi Allah seluruh perjalanan kehidupan kita adalah sebuah proses pembelajaran. Kita menyebutnya sekolah kehidupan. Semenjak kita dipilih, kita dipanggil, kita dibenarkan, kita diselamatkan oleh Allah dalam Yesus, bahkan sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua, itu sebuah rentang waktu di mana Allah tidak pernah berhenti untuk mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang membawa kita kepada kesetaraan dengan
Kristus. Sebagaimana dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, kehidupan adalah sebuah ruang kelas di mana kita menjadi murid dan Tuhan menjadi guru agung kita. Yesuslah guru agung kita. Anak-anakku, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dalam proses belajar ada 3 hal yang penting sebagai instrumen yang sangat vital, yaitu guru, murid, dan kurikulum atau materi serta metode. Guru tentu saja kompeten, kreatif, dan mengasihi murid. Dan sebagai seorang murid harus memiliki kesadaran untuk giat belajar, berdisiplin dalam segala hal, dan menghormati guru. Kurikulum harus berkualitas dan menjawab kebutuhan murid dan guru. Nah, Yesuslah guru agung kita. Kita melihat di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Belajar padaku. Saat kehidupan menjadi ruang kelas, ketika kita belajar dan itu melewati tembok-tembok kelas, tembok-tembok sekolah, kita sedang mempelajari materi yang sangat penting berkaitan dengan kehidupan ini. Yesus guru agung kita. Dia mengenal setiap muridnya. Bahkan uniknya, perhatikan baik-baik, uniknya dia juga seorang guru yang menciptakan murid-muridnya. Dia bukan hanya sebagai seorang guru yang mengajar, tetapi dia juga menciptakan murid-muridnya. Dia mengenal luar dalam murid-muridnya. Dia tahu bagaimana cara mengajar setiap mereka. Dia tahu masalahmu. Dia tahu latar belakang keluargamu. Dia tahu kemampuanmu. Bahkan dia juga tahu potensi dan bakat yang dia letakkan dalam dirimu sebagai muridnya. Amin. Kita sedang belajar ketika kehidupan menjadi ruang kelas. Ada banyak orang yang cerdas, pandai mencari uang, katakanlah memiliki karir, pekerjaan yang baik, yang berhasil. Tetapi sayang, spiritualitas mereka tidak seperti yang Tuhan inginkan. Bahkan tidak jarang hubungan mereka dengan sesama sangat buruk. Bahkan keluarga mereka hancur. Itu sebabnya Tuhan akan mengajar setiap orang dimulai dari materi atau pelajaran yang berbeda. Murid-murid, ketika kita mulai mengikuti pelajaran, maka guru kita, bapak guru atau ibu guru, mulai mempresentasikan, menyajikan materi kepada kita semua, dimulai dari materi yang sama, bab yang sama. Benar? Benar sekali. Tetapi ketika kehidupan menjadi ruang kelas, maka Tuhan mulai mengajar setiap orang dimulai dari materi atau pelajaran yang berbeda. Dimulai dari bab yang berbeda. Namun semua proses pengajaran itu akan sampai pada kesimpulan akhir yang sama. Apa kesimpulan itu? Alkitab memberi pengajaran kepada kita. Tujuan maksud Allah dari Sang Guru Agung ketika dia mulai mengajar kita melalui proses-proses kehidupan. Apakah itu? Dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Amin. Ini maksud daripada Sang Guru Agung itu. Saat kehidupan menjadi ruang kelas, lewat proses kehidupan kita, Tuhan mengajar kita lewat keluarga di mana kita tinggal. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada nenek, ada kakek, dan ada banyak pengalaman dalam keluarga.
baik suka dan duka, Tuhan sedang mengajar kita lewat pengalaman-pengalaman itu. Tuhan sedang mengajar kita ketika kita ada di dalam negara kita, Indonesia yang kita cintai, dengan berbagai macam persoalan, masalah, tantangan hari-hari ini, bencana alam, penyakit, dan sebagainya. Tuhan sedang mengajar kita untuk menjadi seorang siswa, seorang siswi, seorang murid Tuhan yang mencapai standar, mendapat nilai yang bagus, yang memuaskan ketika kita kuat dan mengerti rencana Tuhan dan mampu hidup berjalan dalam rencana itu. Seorang filsuf bernama Aristoteles berkata, seseorang tidak akan bahagia jika ia tidak dapat menemukan potensi di dalam dirinya. Dan kemudian murid daripada Aristoteles yaitu Plato. Plato ini berkata bahwa seseorang tidak dapat menemukan potensinya jika dia tidak melewati masa belajar atau pendidikan. Jadi Plato inilah yang menciptakan lembaga pendidikan atau sekolah atau kampus pada masa ini. Nah, para siswa yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita belajar dan kita mulai berbicara mengenai saat kehidupan menjadi ruang kelas, maka kita sedang belajar materi yang lebih bernilai, yang jauh lebih unggul, yang jauh lebih berkualitas daripada hanya sekedar belajar mengenai linguistik atau bahasa, daripada sekedar belajar mengenai sains, daripada sekedar belajar mengenai math, daripada sekedar belajar mengenai art, dan apapun materi-materi pembelajaran yang kita terima yang sedang melengkapi kita untuk memiliki IQ, kecerdasan intelektual yang memadai. Kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk mempelajari materi kehidupan. Dan alangkah luar biasanya ketika seorang murid dilengkapi dengan ilmu-ilmu, dengan sains, dan dia menjadi seorang yang menguasai ilmu itu, namun di pihak lain, murid ini pun memiliki pembelajaran spiritual di dalam hidupnya, atau yang kita sebut dengan spiritual quotient. Para murid, semua kita yang sedang tergabung dalam ruang belajar Programa 2 Radio Republik Indonesia Malang, pada saat ini Tuhan mau untuk sekali lagi kita mengerti bahwa saat kehidupan menjadi ruang kelas, Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendidik, mengajar kita untuk mencapai maksud Tuhan di dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang Alkitab katakan tentang tujuan pembelajaran dari Allah ketika Allah mendidik kita di dalam hidup ini. Oke? Yang pertama, apa yang sedang terjadi dalam ruang kelas kehidupan ini? Apa yang sedang terjadi dan Allah Sang Guru itu lakukan dan ajarkan kepada kita di dalam ruang kelas kehidupan ini? Yang pertama, Allah sedang mendidik kita agar kita menjadi makhluk yang beribadah kepada Tuhan. Oke? Allah sedang mendidik, sedang mengajar kita agar kita menjadi makhluk yang beribadah kepada Tuhan. Burung bisa bernyanyi dengan suaranya, dengan kicauan yang merdu. Tetapi manusia dilengkapi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita manusia diciptakan untuk beribadah. Dan di dalam semua proses peristiwa yang sedang terjadi, Tuhan mengajar kita untuk belajar beribadah kepada Tuhan. Dalam Titus 2 ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah
di dalam dunia sekarang ini. Apa gunanya cerdas, tetapi saya menjadi seorang pemabuk? Apa gunanya saya memiliki nilai yang bagus dengan IQ yang tinggi, tetapi saya menjadi seorang peminum yang terikat dengan alkohol? Apa gunanya saya menjadi seorang juara kelas, tetapi kemudian saya menjadi seorang pencuri? Apa gunanya saya dikaruniai kepintaran, tetapi kemudian saya melawan Allah? Menara Babel itu dibangun oleh orang-orang pintar. Kalau kita membaca dalam Kejadian 11, Menara Babel dibangun sampai tinggi mencapai langit. Tetapi dibangun oleh orang-orang pintar yang melawan Allah. Jadi Allah sedang mendidik kita untuk menjadi makhluk yang beribadah kepada Tuhan. Berikutnya, dalam ruang kelas, ketika kehidupan ini menjadi ruang kelas, maka Allah sedang mengajar kita untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Jadi perhatikan baik-baik, kita harus pahami bahwa dalam kehidupan ini ada banyak proses yang sedang terjadi dan sedang kita lewati. Tuhan izinkan. Baik ketika kita untung maupun buntung. Ketika kita sakit maupun kita sehat. Ketika kita kaya maupun ketika kita jatuh miskin. Ketika kita memiliki apapun yang kita inginkan maupun ketika sesuatu yang kita inginkan itu hilang dari kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk menjadi makhluk yang tetap beribadah kepada Tuhan. Lepas dari semua yang kita miliki, lepas dari semua yang kita dapatkan, maka Tuhan mengajar kita untuk beribadah kepada Dia, untuk mengasihi dan mencintai Dia lebih dari segala sesuatu yang kita miliki dan dapatkan. Dan yang kedua, Tuhan mengajar kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Para murid, para siswa yang diberkati oleh Tuhan. Ibrani 12 ayat 10, mari kita baca ayat ini. Ibrani 12 ayat 10, orang tua kita yang di dunia mengajar kita hanya dalam waktu yang terbatas menurut apa yang mereka merasa baik. Tetapi Allah mengajar kita untuk kebaikan kita sendiri supaya kita dapat menjadi suci bersama-sama dengan Dia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kita lihat lembaga pendidikan mengajar kita dengan apa yang menurut mereka itu baik. Mereka bekerja keras, para guru bekerja keras, mereka belajar untuk dapat mengajar kita, menjadikan kita anak-anak yang cerdas. Mereka membuat kurikulum, mereka menyempurnakan kurikulum dari tahun ke tahun. Para pengajar kita telah mengajar kita dengan sangat baik. Dan mereka menggunakan semua sistem belajar mengajar yang menurut pertimbangan mereka itu adalah baik bagi perkembangan kognisi seorang siswa agar kita menjadi cerdas. Tetapi Allah, firman Allah berkata bahwa itu belumlah cukup. Ibrani 12 ayat 10 tadi berkata, orang tua kita, para guru, para pendidik, ayah ibu kita mengajar dalam waktu yang terbatas menurut apa yang mereka merasa baik. Benar sekali, kita ada di TK katakanlah 4 tahun dari playgroup dan kemudian TKA, TKB 3 tahun. Kita ada di jenjang elementary atau SD, sekolah dasar 6 tahun. Kita pindah ke SMP 3 tahun. Sampai kepada senior high school SMA 3 tahun. Dan kita lanjut kepada perkuliahan. Dan semua itu ada batasnya. Tadi saya katakan tidak selamanya kita tinggal dalam tembok-tembok sekolah, dalam tembok-tembok kelas. Jadi orang tua para pendidik mengajar dalam waktu yang terbatas menurut mereka apa yang baik. Tetapi Allah mengajar kita dalam kehidupan ini lewat proses-proses kehidupan. Allah mengajar kita dalam long life education. Jenjang pendidikan yang tidak pernah berakhir kecuali sampai kita memiliki gelar
almarhum atau almarhumah. Hidup ini adalah proses belajar mengajar. Belajarlah dari Tuhan. Nah, mari kita melihat bahwa ada beberapa soal. Renungkan, kita melihat beberapa soal, kita membedah soal untuk merenungkan dan menjawab pertanyaan berikut. Setelah kita mendengar materi tadi, maka ada beberapa pertanyaan untuk kita jawab bersama, yaitu yang pertama, soal pertama, bacalah Matius 14 ayat 15 sampai 21. Oke, cukup panjang, tetapi saya ringkas bahwa ini adalah kisah ketika murid-murid tidak memiliki makanan dan Yesus meminta mereka untuk memberi makan kepada minimal 5.000 orang laki-laki. Tetapi yang mereka miliki hanya 5 roti dan 2 ikan. Itulah soal pertama. Bacalah Matius 14 ayat 15 sampai 21. Oke. Jadi dikatakan bahwa dari 5 roti dan 2 ikan, ayat 19, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan, memberikan kepada murid-murid, bagikan kepada orang banyak. Mereka makan kenyang, sisa 12 bakul, yang makan 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Setelah kita membaca, maka masih dalam soal yang pertama, tapi bagian yang kedua, di mana Yesus mengajar dan apa yang Yesus ajarkan melalui pengalaman murid-murid. Ada yang bisa menjawab? Di manakah Yesus mengajar dan apa yang Yesus ajarkan melalui pengalaman murid-murid? Baik, kita langsung menjawab bersama. Jawabannya adalah dari soal nomor 1. Yesus sedang mengajar mereka tentang mujizat pelipat gandaan. Bahwa dialah Allah yang akan menyediakan semua yang dibutuhkan oleh umatnya. Itu yang Yesus sedang ajarkan. Dan di manakah Yesus mengajarkan itu? Yesus mengajarkan itu ketika murid-murid benar-benar sedang mengalami yang namanya kekurangan makanan. Jadi dari segmen bedah soal ini, kita melihat dari pertanyaan nomor 1 bahwa Yesus mengajar murid-murid tentang mujizat pelipat gandaan melalui pengalaman mereka. Amin. Pengalaman mereka ketika kekurangan makanan. Jadi, sebagaimana tema pembelajaran kita dalam ruang guru pagi ini, yaitu kehidupan saat kehidupan menjadi ruang kelas. Murid-murid ada dalam ruang kelas Yesus pada pagi, pada sore hari itu. Pertanyaan yang kedua, mari para murid kita kembali belajar Matius 14 ayat 26 sampai 33. Oke, dalam Matius pasal yang ke 26 sampai 33, bagian B, soal nomor 2 bagian B, itu pertanyaan yang sama, di mana Yesus mengajar dan apa yang sedang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Oke. Dalam Matius 14 ayat 26 sampai 33 itu dikisahkan ketika murid-murid ada di atas danau Galilea, namun angin membuat mereka tidak bisa bergerak, angin yang begitu kencang sehingga kurang lebih 10 jam mereka harus ada di atas danau itu dan belum sampai kepada tujuan. Dan pada saat itulah kemudian Yesus datang. Yesus datang berjalan di atas air. Dan murid-murid begitu ketakutan. Awalnya mereka berkata, wow, itu hantu, itu hantu. Yesus berkata, bukan, ini saya, ini aku, ini gurumu. Tenang, jangan takut. Kemudian Petrus minta, Tuhan, saya mau berjalan di atas air. Petrus berjalan, tapi ketika Petrus takut, dia tenggelam. Kemudian Yesus naik ke perahu dan angin menjadi reda. Nah, soal nomor 2 bagian B ditanyakan di mana Yesus mengajar dan apa yang Yesus ajarkan. Mari kita jawab bersama. Jawabannya adalah Yesus mengajar murid-muridnya tentang pelajaran iman. Yesus sedang mengajar murid-murid tentang pelajaran iman. Dia berkata, jangan takut, tenang.
Dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi Yesus sedang mengajar tentang pelajaran iman. Dan perhatikan, di mana Yesus mengajar? Yesus mengajar mereka di atas danau Galilea. Ketika murid-murid ada dalam pengalaman, ketika danau itu sedang mengamuk terkena angin badai. Jadi kita sudah dapat memecahkan jawaban, kita sudah menemukan jawaban dari soal nomor 2. Dari Matius 14 ayat 26 dan 33, di mana Yesus mengajar ketika murid-murid sedang menghadapi masalah di atas danau Galilea. Dan apa yang Yesus ajarkan melalui pengalaman mereka, yaitu Yesus sedang mengajar agar mereka beriman, percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yesus mengajar agar murid-murid percaya kepada Tuhan. Oke? Nah, berikutnya. Jadi soal nomor yang kedua tadi, di mana Yesus mengajar mereka di atas danau Galilea. Jadi kita melihat inilah ruang kelas lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Jadi kita harus belajar keras, kita harus jadi anak yang cerdas. Amin, amin. Tetapi Tuhan akan membawa kita untuk belajar dan tidak menggunakan buku-buku pelajaran kita, tetapi menggunakan buku yang ditulis oleh kisah hidup kita dalam pengalaman hidup sehari-hari. Nah, kita melihat sekarang soal nomor 3. Oke, saudara sekalian, para pendengar program A2 RRI Malang, para siswa murid yang sedang berada dalam ruang belajar, soal nomor 3, bacalah Matius 17 ayat 16-21. Kisah ini adalah mengenai seorang yang anaknya sakit. Kemudian anaknya ini sudah dibawa kepada murid-murid Yesus untuk disembuhkan, tetapi murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkan dia. Kemudian orang itu membawa anaknya kepada Yesus dan kemudian Yesus menyembuhkan anak itu. Ya, perhatikan baik-baik, kita sedang belajar saat kehidupan menjadi ruang kelas. Dan waktu anak yang sakit ini dibawa kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan? Di dalam ayat yang ke-18, dengan keras Yesus menegur anak yang sakit itu, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Sesungguhnya sekira kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pertanyaan nomor 3 bagian B, di mana Yesus mengajar dan apa yang Yesus ajarkan melalui pengalaman itu kepada murid-muridnya? Mari kita menjawab. Nomor 3, Yesus mengajar murid-muridnya mengenai pembebasan dari roh jahat. Mengusir setan. Bahwa setan takluk kepada kita beriman kepada Yesus dan ketika kita memanggil nama Yesus. Dan di mana Yesus mengajar? Yesus mengajar mereka melalui peristiwa yang nyata. Yaitu ketika murid-murid gagal menyembuhkan seorang yang sakit ayan. Yaitu lewat iman kepada Yesus serta doa dan puasa. Nah, mari kita melihat lewat pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3. Kita melihat di sini bahwa ternyata luar biasa apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Ya, apa yang Tuhan ajarkan bagi kita dalam proses kehidupan ini. Learning by doing. Belajar dengan mengalami, belajar dengan melakukan. Itu yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, para murid, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kita ada pada pertanyaan yang keempat, yang terakhir. Pertanyaan itu berbunyi demikian.
Kaitkanlah peristiwa-peristiwa di atas dengan Roma 8 ayat 28, dan apakah kesimpulanmu? Saat kehidupan menjadi ruang kelas, ketika murid-murid diajar, dibawa untuk learning by doing, dalam pengalaman-pengalaman nyata mereka, dan Tuhan membawa mereka untuk belajar, maka pertanyaan ini berkata, kaitkanlah peristiwa di atas dengan Roma 8:28 dan apa kesimpulanmu? Roma 8 ayat 28 berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Para murid yang diberkati oleh Tuhan, apa kesimpulannya? Kesimpulannya dalam soal nomor 5. Allah mengajar kita sebagai murid-muridnya dimanapun kita berada dengan menggunakan setiap pengalaman hidup kita. Yesus mengajar murid-muridnya dalam situasi yang sesungguhnya. Amin. Amin. Saat kehidupan menjadi ruang kelas, maka guru agung itu sedang mengajar. Dan uniknya, dia guru yang bukan saja mengajar murid-muridnya, mengajar kita, tapi dia juga guru yang menciptakan kita, yang menciptakan murid-muridnya, yang mengenal pergumulan, yang mengenal kesusahan murid-muridnya, yang dapat menolong mereka, bahkan yang mengerti dan tahu potensi bakat yang dia berikan kepada setiap murid yang diciptakannya. Ketika kita belajar dari Tuhan, melewati kesulitan demi kesulitan, maka di ujung kesulitan itu kita akan diwisuda sebagai sarjana kehidupan, dan kita akan melihat mujizat, pertolongan, keajaiban Tuhan. Puji Tuhan. Para murid, ketika hari-hari ini kita sedang belajar di dalam masa pandemi, Tuhan izinkan kita belajar secara daring. Ada pembelajaran di dalamnya. Dan pertanyaan ini pertanyaan untuk dijawab oleh setiap kita. Ketika kita sedang diizinkan belajar secara daring, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di banyak tempat, banyak negara. Ketika para murid sedang belajar daring, tentu saja mungkin bagi beberapa anak itu tidak mudah, karena anak-anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Tetapi pertanyaannya dalam pelajaran kita pagi ini, ketika Tuhan izinkan kalian belajar di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, apa sebenarnya menurutmu yang Tuhan sedang ajarkan kepadamu? Seorang murid yang baik akan berusaha mengerti maksud guru. Sebagaimana seorang guru yang baik akan berusaha agar murid mengerti maksudnya dan memahami pelajaran yang dia sampaikan. Pagi ini, jawablah pertanyaan ini oleh setiap kita. Apa yang Tuhan sedang ajarkan ketika kita diizinkan melewati masa-masa yang begitu sulit hari-hari ini. Sebagai pelajar, ketika kita belajar secara daring, mungkin sulit, mungkin mudah. Apa maksud Tuhan? Mungkin kau ada di tengah-tengah keluarga, mungkin orang tuamu sakit. Coba temukan jawaban. Apa yang sedang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidupmu ketika engkau ada di tengah-tengah keluarga dan keluargamu menghadapi pergumulan. Puji Tuhan, demikian materi pembelajaran kita pada pagi ini. Dan Mbak Iren Natasya, silahkan saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Insinyur Ricky Latuperisa. Sama-sama tadi sahabat kreatif kita belajar boleh belajar tentang pendidikan agama Kristen pagi hari ini dengan topik saat kehidupan menjadi sebuah ruang kelas. Ini menarik kalau tadi Pak Riki juga menyampaikan bagaimana kemudian kita harus learning by doing gitu ya, belajar sambil mengerjakan maksud Tuhan. Ini menarik kalau sebenarnya kehidupan kita ini ruang kelas untuk kemudian kita boleh berlatih begitu dalam maksud dan rencana Tuhan ya Pak Riki ya. Benar sekali. Jadi sebagai murid kita harus tanggap. Ketika sesuatu terjadi entah itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan, jangan kemudian kita biasanya kita tuh cenderung nyalain. Ini contoh, saya pernah menjadi murid, Mbak Iren pernah menjadi murid, setiap guru pernah menjadi murid. Pernah nggak bilang, aduh
Bapak guru saya, Bu guru saya kok kasih soalnya kok sulit banget sih? Pernah nggak kita lakukan seperti itu? Jadi murid kita yang guru kita yang kita salahkan, ya. Ketika ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini yang terjadi, maka mari sebagai seorang murid yang sejati, bukan murid yang palsu, bukan murid yang abal-abal, tapi murid sejati, kita mulai bertanya, what should I do? What the Bible said. Ketika kita ada dalam satu pergumulan, dalam satu masalah, kita cari tahu kehendak Tuhan. Learning by doing. Ketika kita mulai melewati satu demi satu tahap, lama-lama otot rohani kita akan terbentuk. Ketika kita mulai belajar dari pengalaman-pengalaman yang pahit, namun di setiap ending dari pengalaman itu ada pertolongan Tuhan. Oh, saya mulai ngerti. Rupanya maksud Tuhan untuk saya seperti ini. Tuhan sedang membentuk saya. Ya, dari setiap pengalaman-pengalaman proses pembelajaran membuat kita akan lebih cerdas, lebih bijaksana. Bahkan spiritual koosian di dalam kita itu akan berkembang dan menjadi luar biasa. Ingat, spiritual koosian itu seperti satu pendorong ya, yang akan semakin memantapkan IQ dan EQ kita. Jadi marilah kita mengerti apa yang sedang terjadi, yang sedang diajarkan oleh Tuhan lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Jangan cepat menyalahkan orang lain ya. Jangan cepat menyalahkan situasi. Sebab kita tahu bahwa guru kita, kalau dia izinkan dan dia sedang mengajar kita, dia izinkan satu proses pembelajaran sedang terjadi, dia pasti bertanggung jawab. Dia akan bawa kita sampai di ujung proses pembelajaran dan kita mengerti maksudnya dan kita diberkati oleh itu. Puji Tuhan. Ya, kalau topik kita pada pagi hari ini sahabat kreatif, bagaimana kehidupan menjadi ruang kelas, sama halnya ketika kita betul-betul sekolah gitu ya, secara umum ya, ada tingkatannya dari mulai SD, TK, SD, SMP, SMA sampai dengan jenjang kuliah. Begitu juga dengan pemahaman kita sebagai murid yang harus takut akan Tuhan begitu ya. Pemahaman kita itu kan seperti ada step by step begitu. Kalau dari TK mungkin masih seperti anak kecil yang masih main-main gitu ya. Nanti kemudian masuk SD, SMP, SMA harusnya sudah semakin lebih dewasa ya imannya, pertumbuhannya ya Pak Riki ya. Benar sekali, benar sekali. Jadi Paulus pernah berkata, ketika bayi kita minum susu, namun kemudian ketika kita mulai dewasa, berani dewasa, kita akan makan makanan yang keras. Dan semakin kita tahu, semakin banyak kita dituntut. Bukankah demikian? Semakin kita tahu, semakin kita mengerti banyak hal, semakin banyak kita dituntut untuk mengaplikasikan pengetahuan yang kita miliki. Dan itulah maksud Allah, Roma 8 ayat 28. Dia bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, membuat kita mengerti maksud Allah, membuat kita lebih bijak lagi, bahkan hidup kita berdaya guna bagi orang lain. Mungkin kita berkata, aduh kalau begitu Pak Riki, saya nggak maulah untuk dibentuk oleh Tuhan, dididik, diajar, agar kemudian hidup saya berguna bagi orang lain. Tidak. Semua kita saling menopang, saling menolong dengan tugas kita masing-masing. Sebagaimana dalam dunia ini ada banyak profesi, ada perawat, ada dokter, ada tukang kayu, ada koki dan sebagainya. Dan mereka melewati proses-proses yang menyakitkan bagi mereka, bukan? Tetapi kemudian hidup mereka berguna bagi orang lain. Jadi benar sekali Mbak Iren bahwa kehidupan itu adalah proses pembelajaran sampai tahap yang terakhir di mana kemudian kita sendiri bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ya, puji Tuhan. Jadi tinggal memilih sahabat kreatif mau lulus atau tidak, karena ujian benar sekali, kita tepat. kita tetap punya pada mau akhirnya. Atau lanjut ya. Betul. Atau mau jadi kasihan dong. mahasiswa dong. Biaya udah dikeluarkan banyak. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Ya. Jangan-jangan biaya udah dikeluarkan banyak. Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib untuk masa depan kita. Masa itu mau disia-siakan? Amin. Luar biasa. Maju terus. Iya, maju terus. Semangat. Ya, seperti yang disampaikan Pak Riki tadi bahwa Paulus saja mengatakan semakin kita besar kita akan semakin makan makanan yang keras. Nah, ini sebenarnya mengartikan bahwa semakin tingkat kita naik, berarti tantangan yang Tuhan berikan itu sesuai dengan kemampuan kita hari ini. Benar. Sebab Korintus berkata, kita tidak diuji, dicoba melebihi kemampuan kita. Kan Tuhan kita, guru kita bukan diktator dong ya. Dia guru yang sangat baik, yang sangat lembut. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Matius 11 ayat 29. Jangan lupa. Dia bukan guru yang jahat, yang kasar, diktator, yang akan menuntut kita tanpa terlebih dahulu dia mempersiapkan kita. Bahkan ingat baik-baik para murid, saudara sekalian, Yesus mengajar kita dengan mempraktekkan apa yang dia ajarkan, ya.
Jadi marilah jangan takut. Ya, kita belajar melakukan sebab Tuhan sudah terlebih dahulu melakukannya dan memberi contoh bagi kita. Dia sangat baik. Dia mengerti kemampuan kita dan dia mengajar kita dengan lembut sampai kita paham dan kita lulus sebagai seorang murid sejati yang diberkati oleh Tuhan. Mbak Iren ingat kisah Yusuf? Ya. Ingat? Ini luar biasa. Kalau saya mau nambah lagi soal yang ke-6 tadi, mungkin kita kehabisan waktu ya. Kalau misalnya ada soal begini, bacalah kejadian 45 ayat 3 sampai 8. Nah, apa sih yang ada di situ? Ya, Kejadian 45 ayat 3 sampai 8. Ternyata Yusuf itu ada di Mesir. Dan dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Mereka yang menjual dia, yang melemparkan dia ke sumur kering, yang menjual dia sehingga dia menjadi budak Potifar di Mesir. Bahkan kemudian oleh istri Potifar, Yusuf itu dipojokkan atau difitnah sehingga Yusuf dilemparkan ke dalam penjara. Dia berkata Yusuf akan memperkosa dia, padahal tidak. Sehingga Yusuf masuk di penjara. Dan tahukah, Yusuf ada di penjara 13 tahun. 13 tahun dari usia 17 sampai usia 30. Jadi artinya bahwa ini usia untuk seorang belajar, ya kan? Ini usia produktif bagi seorang siswa untuk menimba ilmu. Bayangkan usia 17 sampai usia yang ke-33, 30. Dia ada di penjara. Wow. Kalau Yusuf tidak peka-peka terhadap rencana Allah, Yusuf pasti akan stuck di tengah jalan. Yang kita sebut BO tadi itu ya. Tapi apa yang terjadi? Oh, ini saya ingin berkata, saya ingin membaca, dengar baik-baik. Dalam Kejadian 45 ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, mari dekat-dekat. Mendekatlah mereka. Aku lagi Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Lihat ayat 3. Aku Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tetapi apa yang terjadi? Lihat ayat 8. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu Kejadian 45 ayat 3 sampai 8. Nah, pertanyaan yang terakhir dari soal ini, di mana Allah mengajar dan apa yang Allah ajarkan kepada Yusuf dan saudara-saudaranya? Allah mengajar mereka di Mesir. Itu negeri asing, bukan negeri mereka. Negeri asing yang mereka tidak paham bahasanya. Dan apa yang Allah ajarkan? Allah sedang mengajarkan Yusuf dan saudara-saudaranya tentang kedaulatan Allah dalam semua peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini. Dia mengajar mereka melalui pengalaman Yusuf saat Yusuf dijual oleh saudaranya ke Mesir. Dan pengalaman daripada saudara-saudara Yusuf juga ketika terjadi kelaparan di tanah Mesir. Jadi sama-sama dididik, sama-sama melewati proses edukasi. Yusuf di Mesir, tetapi saudara-saudaranya di Israel ketika terjadi kelaparan. Namun semuanya itu menunjukkan bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Mereka melewati proses kehidupan yang adalah ruang kelas Allah. Pintar-pintar aja untuk mengerti. Makanya jangan cepat protes ya, jangan cepat mutung, nyalain guru, nyalain ini dan sebagainya. Puji Tuhan. Semangat dan semangat. Puji Tuhan. Luar biasa. Pagi hari ini mungkin di tengah pandemi COVID-19, pembelajaran kita lakukan secara daring. Ini betul-betul kemudian kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai ruang kelas, ruang belajar untuk bertumbuh begitu ya. Semakin mendekatkan diri, apa sih yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita harus paham, kita harus ikut maunya Tuhan. Jangan kadang-kadang kita kan kehendak kita sendiri ya Pak ya. Benar. Itulah yang ya kedagingan manusia yang sering kita lupa bahwa di dalam diri kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Menarik sekali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pendeta Insinyur Iqlato Perisa, dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dengan topik saat kehidupan menjadi sebuah ruang kelas. Sebelum kita menutupnya, mari kita berdoa. Silahkan Pak Pendeta untuk menutup dalam doa. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih buat ruang kelas. Kami tahu dan kami merasakan bahwa Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami, melewati semua proses kehidupan, proses pembelajaran, membuat kami semakin bijak untuk menghadapi hidup ini.
membuat kami tidak menjadi seorang yang mudah takut, Yes. tetapi membuat kami menjadi seorang yang kokoh, yang dilengkapi dengan kekuatan Allah. Amen. Kami berdoa, hamba berdoa kiranya Engkau berkati setiap siswa, setiap murid yang ada, agar mereka berprestasi ketika mereka sedang belajar, meskipun secara daring. Mereka tetap tekun, mereka tetap memiliki semangat, optimis, mereka rajin, mereka belajar keras, mereka berdoa minta pertolongan-Mu, dan kami percaya Engkau pasti menolong melewati masa-masa yang sukar ini. Tuhan, sekalipun kami ada di masa-masa seperti ini, tetapi Engkau tetap memegang kendali. Engkau berdaulat dengan cara apapun di ujung pembelajaran. Pasti kami akan melihat pertolongan dan keajaiban Tuhan. Berikan kesehatan bagi setiap siswa, bagi setiap murid. Tuhan Yesus berkati setiap guru, pengajar, dosen yang ada. Kami sama-sama ada pada posisi kami, pada tugas kami untuk belajar dan mengajar, dilengkapi dan melengkapi, karena itulah kehendak Tuhan di tengah-tengah kami. Segala puji syukur bagi-Mu, segala puji syukur bagi Tuhan. Terima kasih, berkati program 2 RRI Malang yang sudah membawa kami untuk belajar bersama dengan penuh ucapan syukur, menerima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih untuk pembelajaran yang pagi hari ini boleh kita terima, membuat kita semakin tumbuh dalam iman Kristen. Baik Pak Riki, selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Terima Tuhan kasih, memberkati. Tuhan memberkati.